Horas, selamat malam Bapak Ibu serta anak-anak yang kekasih. Kita jumpa dalam pelayanan Night Call GPIB yang dilaksanakan oleh Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Saya Pendeta Simpson Nelson Salo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Philadelphia Medan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di penghujung hari ini, di malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyertai, sehingga firman-Mu menjadi bermakna, sehingga itu juga boleh menjadi berkat di malam hari ini sebelum istirahat kami. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan renungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yosua, pasalnya yang keempat ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yosua pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24 yang berkata demikian. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sana, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu di tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawalah mereka ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasya yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering.
Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang kekasih, dalam kehidupan saya paling tidak secara pribadi, ketika melihat sepeda, maka saya mengingat peristiwa masa lalu dengan orang tua saya, dengan bapak saya yang membawa saya ke rumah sakit dengan sepeda. Ketika saya melihat jam tangan, maka saya selalu mengingat jam tangan merek Casio yang saya lihat di pasar sentral Makassar pada tahun 70-an 80-an yang ditaruh di dalam air. Jadi mau dikatakan begini, bahwa dalam kehidupan anak-anak memang ada era seperti yang dikatakan Amsal pasal 4 ayatnya yang pertama, bahwa ada era di mana mereka mendengarkan, di mana mereka memperhatikan didikan. Ada era mendengarkan dan memperhatikan. Mereka sedang memasuki era mengisi memori mereka, memori pikiran mereka. Dan dalam pembacaan kita, Yosua nampaknya memahami bahwa ada masa di mana anak akan bertanya, anak akan mempertanyakan. Bukan hanya Yosua, nampaknya Bimbo juga dengan lagunya ada anak bertanya pada bapaknya secara spiritual, secara rohani. Maka ini juga menjadi bagian kehidupan semua orang, bahwa anak akan bertanya berdasarkan apa yang dia dengarkan, berdasarkan apa yang dia lihat di depan matanya, apa yang ditangkap oleh indera telinganya dan indera matanya. Ini adalah kesempatan emas ketika ada anak bertanya di tengah era lebih banyak mendengarkan, lebih banyak memperhatikan. Nah, ketika ini adalah sesuatu yang bernilai, maka tugas kita sebagai orang tua untuk juga menanamkan banyak hal yang baik, memberikan makna, menambah peristiwa, sehingga itu menjadi peringatan yang mungkin seperti yang saya alami, bahwa ketika melihat sepeda, lalu sepeda itu pada akhirnya bermuara pada satu cerita di masa lalu yang menyentuh. Ketika melihat jam tangan, lalu teringatlah saya pada apa yang saya lihat di masa kecil, lalu itu mendorong saya juga untuk memakai jam tangan paling tidak. Nah, jemaat yang kekasih, apa yang di bagian bagian pembacaan kita katakan dalam pembacaan kita, bahwa Yosua mengingat bahwa hal ini menjadi penting bukan hanya karena peristiwa pada hari itu, tetapi menjadi penting karena peristiwa itu, hari itu harus bermakna, dan bukan hanya bermakna seperti yang sedang terjadi, tetapi bermakna juga untuk generasi selanjutnya. Bagi Yosua, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, penyeberangan Laut Teberau, sama pentingnya dengan penyeberangan Sungai Yordan pada saat itu. Karena itu harus diceritakan kembali. Itu harus menjadi bekal untuk memberi jawaban kepada anak-anak, kepada generasi selanjutnya. Ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk pada hari ini, dan biarlah itu bisa menjadi satu kesempatan emas bagi kita untuk menanamkan makna-makna yang baik, pengertian-pengertian yang tepat kepada anak-anak kita. Jangan kita lihat ketika mereka bertanya, kita berkata bahwa bukan masanya mereka mempertanyakan, nanti tunggu dewasa baru mereka dapat jawabnya. Atau bahkan pola kita yang justru memarahi mereka karena mereka banyak bertanya. Nah, jemaat yang kekasih, dalam menjalani kehidupan, marilah kita sebagai orang tua melihat sebagai satu kesempatan ketika anak bertanya, khususnya peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kehidupan berimannya. Karena peristiwa-peristiwa itu, simbol-simbol, benda-benda apa yang terjadi, dijadikan sebagai jalur komunikasi, jalur koneksi untuk memahami tentang Tuhan dan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan di waktu yang lalu, tetapi akan menjadi berbunyi untuk kehidupannya di masa depan, lalu itu pun akan dia bawa, menggerakkan dirinya dalam kehidupan masa depannya.
Bagi Yosua, batu peringatan 12 itu bukan sekedar batu, tetapi itu peringatan yang pada akhirnya akan menjadi satu storytelling yang akan berlanjut dalam kehidupan bergenerasi. Dan itu menjadi jalur koneksi generasi selanjutnya untuk memahami Tuhannya. Nah, tugas kita dalam menjalani kehidupan, peristiwa, simbol apa yang terjadi, berikanlah makna di dalamnya. Sehingga itu menjadi jalur koneksi untuk mereka terhubung dengan bapaknya, terhubung dengan ibunya, terhubung dengan saudara-saudaranya, bahkan terhubung dengan Tuhannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, berkati apa yang sudah kami lakukan, mampukan peristiwa-peristiwa yang kami jalani, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga, di mana ada suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami ada di dalamnya. Mampukan kami menanam banyak hal yang baik di dalam pengertian, sehingga peristiwa dan simbol tidak berlalu, tetapi menjadi sesuatu yang kuat tertanam dan melahirkan banyak kebaikan, menggerakkan banyak kebaikan di waktu yang akan datang dalam setiap pribadi yang mengalaminya. Bapa di surga, mampukanlah kami juga untuk melihat bahwa ada Tuhan yang tetap bekerja dalam kehidupan kami, menaruh peringatan, peristiwa-peristiwa yang mau menunjukkan bahwa Tuhan ada, tangan Tuhan kuat, dan Tuhan tetap menyertai kami, bahkan menyertai anak-anak kami, generasi kami ke depan. Di tengah pandemi ini, kami berdoa untuk setiap keluarga. Tuhan berkati agar di setiap keluarga, berkat dan penyertaan Tuhan dinyatakan dan menguatkan keluarga-keluarga yang pada saat ini semua dalam kondisi bergumul. Kami juga berdoa bagi keluarga besar kami, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati Majelis Sinode, Departemen, Dewan, Karyawan. Tuhan mampukan agar boleh bergerak bersama dengan seluruh mupel dan jemaat-jemaat, agar di tengah tatanan baru kami boleh melaksanakan segala sesuatu dengan protokol kesehatan yang baik. Dan biarlah simbol-simbol yang kami pakai, simbol-simbol yang kami laksanakan menjadi berkat untuk perjalanan kehidupan dan pesan untuk generasi selanjutnya. Kami berdoa bagi bangsa kami. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya bahwa seperti gereja, seperti kami, maka negara ini juga ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan mampukan agar kami boleh melihat bangsa ini tetap ada, tetap utuh, dan bangsa ini tetap boleh berjalan, diberkati dalam kebersamaan melampaui pergumulan bersama pandemi COVID-19. Bapa di surga, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Mampukanlah kami menikmati kehidupan di esok hari dengan berkat dari Tuhan, dan biarlah firman-Mu mengantar kami, memberikan kami kesejukan, bahwa sebagai orang tua, kami punya tugas dan tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan anak-anak kami sebagai bekal perjalanan, bahkan pertumbuhan rohani dan iman mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.